Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan orang yang tepat harus berada dalam posisi yang tepat, atau dalam bahasa lainnya the right man in the right place. Karena kita akan berbicara dalam lingkup yang sederhana, yaitu dalam lingkup organisasi sajalah, baik itu organisasi perusahaan maupun organisasi yang lainnya. Komponen dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan itu memerlukan ketepatan dalam setiap unsurnya. Jika ada yang tidak tepat, maka bisa dipastikan akan menjadi masalah. Seperti halnya mobil, kalau ada komponen yang tidak tepat, ada spare part yang tidak tepat, itu biasanya bermasalah. Orang yang tepat harus berada dalam posisi yang tepat. Yang pertama kita bahas adalah orang yang tepat. Ternyata untuk menjadi orang yang tepat itu tidak sembarangan. Artinya apa? Untuk menjadi orang yang tepat saja itu membutuhkan proses. Orang yang tepat itu memang memiliki kualifikasi yang cukup. Apakah semua orang tepat? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nah, untuk menjadi orang yang tepat memang harus dipersiapkan secara tepat, harus dibina secara tepat. Di Indonesia sendiri, di lingkungan kita lah, atau di komunitas atau di kelompok kita, itu sering kita mendengar ada orang yang pendidikannya apa, tapi bekerja di ruang apa. Jadi antara pendidikan dan pekerjaan tidak linear. Makanya seringkali perusahaan itu menerima orang atau menerima calon karyawan itu dalam formasi yang umum. Contohnya minimal S1. Dia tidak menyebutkan kenapa dia tidak mengambil jurusan yang spesifik. Banyak perusahaan seperti itu. Jadi untuk menjadi right man itu memang diperlukan persiapan dan pembinaan yang tepat. Saat ini seringkali orang itu menempuh pendidikan atau menempuh jalur pendidikan itu sesuai dengan kemauan, bukan sesuai dengan kemampuan. Makanya kemudian saat ini Menteri Pendidikan itu sedang fokus untuk pola pembinaan atau assessment, dalam artian untuk benar-benar membina anak dalam posisi kemampuannya di mana, bukan kemauannya. Karena kalau batasan kemauan itu sulit, tapi batasan kemampuan itu bisa lebih objektif. Nah, jadi saat ini banyak orang yang menempuh jalur pendidikan atas dasar kemauan, bahkan atas dasar persahabatan atau pertemanan, bukan atas dasar kemampuan atau atas dasar bakat dan minat. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sudah memegang ijazah lah biar mudah, itu tidak memposisikan dia menjadi right man gitu. Ketika dia sudah selesai menempuh jalur pendidikan, baik terutama pendidikan yang S1 lah, yang sudah fokus ya, ataupun SMA, kan ada SMK juga. Ada SMA atau ada SMK. Ketika dia sudah memegang ijazah SMA atau SMK atau S1, dia sulit mempertanggungjawabkan kemampuan akademiknya.
Karena ketika dia menempuh itu bukan atas dasar kemampuan, tapi ada atas dasar kemauan atau atas dasar persahabatan atau atas dasar perintah. Kejadiannya banyak seperti itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi jawaban ketika ternyata kenapa perusahaan sering mengambil syarat pendidikan yang umum. S1 semua jurusan. Kenapa? Karena perusahaan tahu di Indonesia ini banyak orang yang kemampuannya tidak sesuai ijazahnya. Ijazahnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Walaupun ada yang linear antar ijazah dan kemampuan itu ada. Nah, ketika seseorang sudah mencapai derajat yang tepat, maksudnya kemampuan dengan ijazah atau dengan sertifikat pendidikan sudah linear, barulah kemudian nanti dia diposisikan dalam posisi yang tepat. Jadi keterbatasan saat ini dalam organisasi ataupun dalam perusahaan ataupun bahkan mungkin dalam struktur negara itu, orang yang tepat belum tentu dalam posisi yang tepat. Padahal jika orang yang menempati satu posisi itu bukan kemampuannya, bukanlah orang yang tepat, maka peluang rusaknya, peluang hancurnya sudah sangat jelas. Jika suatu tanggung jawab diserahkan kepada orang yang tidak tepat, tunggu kehancurannya itu sudah jelas seperti itu. Jadi untuk mengukur apakah seseorang itu tepat atau tidak, saat ini di Indonesia sangat sulit. Ijazah hanya sampai pada titik persyaratan administrasi. Jadi hanya semacam kunci untuk administrasi, belum menjadi jaminan atau garansi terhadap kemampuannya. Itu seperti itu sulitnya. Makanya banyak saat ini orang-orang atau generasi muda atau yang ijazahnya jurusan apa, kerjanya di bidang apa. Selain karena memang faktor ruang atau faktor lowongan pekerjaan yang memang sangat terbatas, itu juga didukung karena faktor kemampuan dari awal. Nah, makanya nanti ke depan dalam revolusi pendidikan itu, dalam pola penataan pendidikan ke depan itu, asesmen itu memang harus sudah diterapkan sejak SMP, sejak SD, bahkan harus sudah diterapkan. Ini anak maunya kemana? Supaya apa? Supaya pada saat dia nanti mencapai puncak pendidikan atau mencapai puncak pendidikan, kemampuan dia itu sesuai dengan ijazah atau legalitas yang dia miliki. Sehingga ketika nanti akan ditempatkan di organisasi, ditempatkan di perusahaan, ditempatkan di negara, itu memiliki kemampuan yang sama, memiliki garansi kemampuan yang sama dengan keilmuannya. Kalau sudah begitu, sudah the right man in the right place, maka nanti tinggal momentumnya. Jadi the right man in the right place, terus the right time. Jadi 3 hal itu memang harus pas. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya kenapa banyak kerusakan, karena ternyata banyak pemaksaan, banyak intimidasi dalam posisi itu. Jadi dalam right place atau dalam posisi tertentu itu diintimidasi oleh kepentingan yang tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Sudah bosan kita mendengar suatu jabatan diperjualbelikan atas dasar kepentingan, baik itu politis maupun keuangan. Sehingga apa? Sehingga ketika orang tertentu ditanam di suatu tempat jabatan tertentu, bukan memperbaiki situasi yang ada, malah menambah rusak situasi itu. Kenapa demikian? Karena dia bukanlah orang yang tepat yang harus berada dalam posisi yang tepat. Jadi kerusakan semakin bertambah, kerusakan semakin parah, yang akhirnya menggiring pada kehancuran itu pasti. Demikian terkait dengan the right man in the right place. Pembinaan itu harus memang dimulai sejak awal, supaya setiap potensi manusia, setiap potensi generasi
itu bisa dibina, bisa diarahkan. Karena banyak generasi yang tidak menyadari, tidak mengetahui potensi yang dia miliki, sehingga harus didampingi. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.